Jadi guys, kita hari ini ceritanya kan adalah pasiennya. Jadi pasien ini kalau aku rasa aku sedih kali nengoknya. Dia cuman bisa manggil kita berobat sama kita, nunggu anak-anaknya kirim dulu, ngirim uang untuk berobat baru dia bisa terapi. Jadi karena tidak berkesinambungan, karena kadang ada uang kadang nggak ada, jadi ya, terapi yang harusnya intens dilakukan dalam jangka waktu beberapa hari ini tertunda-tunda karena kadang ada rezeki kadang enggak. Sedih kali aku nengoknya. Dan apa yang dialami pasien aku ini banyak dialami orang tua lainnya. Guys, yang kayak kita tahu sama-sama kan, orang tua membesarkan anak 20, 12 sanggup membesarkan anak itu, menyekolahkannya, memapankan hidupnya, memodali hidupnya, sanggup. Tapi waktu beliau tua, waktu orang tua itu udah gak berdaya, tenaga gak ada, rezeki pun mungkin udah habis-habisan dipakai untuk membesarkan anak, di masa tuanya bukan ada anaknya tuh yang pengertian mau ngurus dia. Dan kejadian ini banyak kali. Kenapa anak-anak yang 12 atau 20 orang atau bahkan 3 orang atau bahkan 5 orang anak, 6 orang anaknya, tolak-tolakan. Jadi gini, besarkan anak-anak kita, didik anak kita dengan baik, ya kan? Tapi yang pertama kali yang harus kita prioritaskan adalah masa tua kita. Jangan terlalu habis-habisan untuk membiayai, untuk membangun si anak ini tadi, sementara kita gak nabung untuk hari tua kita. Itu gak gitu konsepnya. Kenapa? Setelah kita mendidik anak kita, membesarkan anak kita, modali anak kita, ingat, kita gak bisa berharap sama anak-anak kita untuk supaya suatu hari mereka membiayai hidup kita. Enggak, jangan kayak gitu. Ini yang kayak gini nih konkret kali masalahnya. Padahal anak disekolahkan di pesantren, anak disekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan yang terbaik, dikuliahkan agama. Tapi begitu orang tuanya sakit, pinjam duit, pinjam bukan minta, 2 juta. Apa kata anaknya? Bu, aku baru beli ini cash, jangan ganggu keuanganku dulu, aku mau ngumpulin uang untuk renov rumah. Ya Allah ya Tuhan, rumahnya yang mau direnovasinya. Sementara waktu kecil, waktu dia, kita lah rumahnya. Bukan cuman kita rumahnya, kita makanannya, kita rumahnya, kita banknya, ya kan? Jangan sampai lupa, hari tua kita ada. Besarkan anak, modalkan anak semampu kita. Dan semua yang lebih besar, yang lebih berharga adalah hari tua kita. Jadi nabung untuk hari tua kita. Jangan berharap sama anak, enggak ada. Kalau dia jadi anak yang baik, alhamdulillah. Kadang sudah dididik dengan baik, belum tentu baik di akhirnya. Jadi persiapkan hari tua kita, jangan biarkan kita menjadi orang tua yang rendah, menjadi gak punya harga diri karena berharap dari anak, ya kan? Kita tahu kita dulu anak yang baik, zaman orang tua kita sulit, kita yang nopang hidup orang tua kita. Tiba-tiba kita udah tua, kenapa kita bisa ngalami hal yang kayak gitu? Karena tiap-tiap orang cobaannya beda-beda. Jangan samakan kita sama orang tua kita.
Setiap orang tua pasti mau anaknya mendapatkan hidup yang lebih baik dari yang dia alami. Setiap orang begitu. Tapi jangan lupa, anak-anak itu bukan dididik dengan lembek-lembek, bukan dididik dengan lembut-lembut, enggak. Andai aja kita semua tahu pola pendidikan di dalam Islam bagaimana, kalau kita benar-benar terapkan. Kadang-kadang kalau di manusia zaman sekarang keras sekali kayak gitu. Coba baca sejarah atau tonton film Al-Fatih. Pangeran Al-Fatih, anak raja dia. Kayak mana anak raja itu dididik? Kayak mana raja itu memilih metode pendidikan untuk anaknya? Karena apa? Yang mau kita besarkan ini bukan mau jadi bukan untuk kita rajakan atau untuk kita ratukan anak-anak ini, bukan. Tapi untuk menjadi raja, untuk menjadi ratu di dalam kehidupannya. Bukan untuk dirajakan ya, bukan untuk diratukan, bukan. Setelah kita tiada, setelah mereka besar, mereka akan menghadapi kerasnya hidup dunia yang sebenarnya. Kalau kita membesarkan mereka dengan menjadikan mereka raja, dengan menjadikan mereka ratu, kayak mana dia bisa menghadapi kerasnya dunia? Sementara kita melengkapi semua kebutuhannya. Enggak mendidik kayak mana nanti yang sebenarnya akan dihadapinya. Jadi belajar metode-metode mendidik anak itu tadi. Ya, kita waktu menikah punya anak, sebelumnya kita nggak pernah jadi orang tua, ya kan? Kita orang tua baru, artinya kita pun belajar, berproses terus menerus. Setelah menikah, kita belum pernah jadi istri orang, jadi kita berproses gimana jadi seorang istri, gimana jadi seorang suami. Begitu anak lahir, belum siap-siap lagi menjadi istri dan suami yang baik, sudah harus menjadi ayah yang baik. Jadi pesan aku yang pertama tadi, untuk membesarkan anak, untuk memodali anak, pastikan modal kau hari tua ada, dan kau nggak minta-minta sama anak. Yang kedua, pesan aku, sebelum buat anak, sebelum berkembang biak, berkembang baiklah. Kayak mana itu berumah tangga? Kalau kita aja susah, miskin, terus kita kawin, nanti dari perkawinan itu lahirlah anak. Kita aja lapar, kita aja miskin, terus kita mau nyeret anak-anak kita pun dalam kemiskinan juga. Jangan. Jadi mapankan dulu ekonomi. Jadilah dulu kayak Khadijah. Jadi Khadijah aja dulu. Bisnis aja dulu dibangun. Karena semua kemungkinan yang terburuk akan kita lewati mungkin nanti. Segala kemungkinan yang terburuk. Kalau kita mau melangkah, jangan hanya memikirkan yang senang-senangnya aja. Sebelum melangkah ke masa yang akan datang atau ke masa depan, pastikan kita udah tahu, oh, kemungkinan terburuk yang terjadi begini. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jangan pikirkan senang-senangnya, oh sebelum nikah ya ampun, kolah bulan, kolah bintang. Begitu menikah, terkejut badan, kok berubah ya dia. Saat itu I love you, sekarang goodbye. Hari ini dia bilang I love you, besok belum tahu. Jadi pesan aku yang ketiga, sebelum menikah, kau sayangi dirimu dulu, jangan sayangi orang lain. Kayak mana kau menyayangi diri kau? Tambah value. Habis itu kau rayulah Tuhan, karena Tuhan yang menulis takdir. Dekatkan diri sama Tuhan,
Macam mana dekati diri sama Tuhan? Jadilah manusia yang taat, jadilah manusia yang baik, jadilah manusia yang banyak manfaatnya. Begitu. Sebelum kau terjun ke mencintai anak orang, cintai dulu diri sendiri. Apa modal kita untuk mencintai diri kita? Kita harus punya ilmu, kita harus punya bisnis, kita harus punya skill, value. Kalau kau nggak punya value, kau berpikir untuk mencintai orang lain, habis itu menikah, punya anak, sementara hidup susah, kayak mana anak mau dibesarkan? Kayak mana rumah tangga mau berjalan? Ku pinang kau dengan bismillah, ku terima bismillah kau, ya kan? Tapi kita untuk membentengi diri itu apa? Harus punya ilmu. Ilmu, kuncinya ilmu. Jadi pesan aku yang ketiga, ya, bentengi diri. Sebelum kau cinta sama orang lain, kau cinta, kau sayangi dulu diri kau. Jadi apapun kemungkinan yang terjadi nanti di dalam pernikahan, kok ya bercerai, oh dia cinta kali sama aku, gak usah pamer sama orang. Oh dia sayang kali sama aku, gak usah pamer sama orang. Oh suami aku tuh baik kali, dia jujur, dia sayang, dia royal sama aku, gak usah pamer sama orang, gak usah orang tahu. Karena apa? Nanti ada masanya. Yang dulu begini, sekarang begitu. Jadi kau harus punya benteng, harus punya modal. Cintai dulu diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Ujung-ujungnya itu dia. Oke, buat perempuan-perempuan yang baik hati, yang soleh, berpendidikan, mapan secara ekonomi, punya skill, mengembangkan diri dalam berbagai hal-hal yang positif dan baik, silahkan menikah. Tapi kalau kau rasa kau belum cukup ilmu, belum cukup uang, belum cukup wawasan, nanti berpikir dulu, berkembanglah dulu. Tanya-tanya dulu orang tua, kira-kira sebelum menikah apa-apa yang harus kau kuasai. Oke. Assalamualaikum.